Selamat pagi, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah pada saat pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, masih bisa beribadah dan menyembah akan Tuhan. Namun sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan kalau pada saat pagi hari ini kami masih bisa memuji dan membesarkan akan nama Engkau. Kami masih bisa beribadah kepadamu ya Bapa. Ini suatu anugerah dan kemurahan yang Kau telah berikan dalam kehidupan kami. Sebelum kami melayani akan Engkau, memuji akan Engkau, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, agar ibadah kami berkenan di hati Engkau, menyenangkan hatimu ya Bapa. Kami undang hadirat-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua dan melawat setiap hati yang datang pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita rasakan akan kebesaran Tuhan, kemurahan Tuhan yang telah kita rasakan sepanjang hari, sepanjang minggu yang telah kita lalui. Terima kasih Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita pujikan lebih sungguh-sungguh pujian ini. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Katakan sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada
Dia. Engkau laku yang besar, Engkau Tuhanku, Engkau Rajaku. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang terbesar dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah Raja dalam kehidupan kami. Biarlah setiap hidup kami melekat kepadamu Tuhan. Dan kami senantiasa menaruhkan harap kami kepadamu. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah kami yang berkuasa. Engkau Allah kami yang besar. Engkau lebih besar dari segala-segalanya. Engkau lebih besar dari permasalahan kami. Engkau lebih besar dari sakit penyakit kami. Untuk itu Engkau sanggup menolong dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami hanya percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Yesusku, katakan Allah kita Allah yang besar. Haleluya. Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Yesusku, Allah yang besar Tuhan. Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Yesusku, selamanya besar dan ajaib. Yesusku, selamanya besar dan ajaib. Yesusku, segala hormat kami tinggikan akan Engkau Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami ingin bersorak-sorak untuk Engkau. Kami ingin menari-nari untuk Engkau. Kami ingin menyenangkan hati-Mu melalui suara kami. Bekerjalah dalam setiap kehidupan kami. Kami undang hadirat-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua dan senantiasa hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, melawat setiap hati kami yang hadir pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap ya Tuhan memuji akan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Belum semua. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita. Sekali lagi berikan kemuliaan Tuhan bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah sumber kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Dia sanggup menolong yang hadir pada saat pagi hari ini. Haleluya, amin.
terang dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saya percaya ada sukacita dalam kehidupan Bapak Ibu yang hadir pada saat pagi hari ini. Kita akan memberikan persembahan, mungkin yang belum memberikan perpuluhan kami persilakan. Namun kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah memuji dan membesarkan akan nama Engkau. Sebentar lagi juga kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau. Kuduskan tangan kami, berkati kami semua ya Bapa.
Biarlah kami belajar memberikan yang terbaik untuk Engkau, untuk pekerjaanmu yang ada di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami persilakan Bapak Ibu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, daya bersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, ada yang bersembunyi bagimu. Aku lihat
ini kami berjuang hanya untuk satu, yaitu untuk kekekalan kami, untuk kerajaan kami Tuhan. Biarlah Engkau tahu setiap kerinduan hati kami Bapa. Kami rindu ya Tuhan, hidup kudus, hidup benar di hadapan Engkau. Sehingga waktu Engkau menjemput kami, Engkau dapati iman kami, Engkau dapati kesetiaan kami ya Bapa. Itulah kerinduan kami Tuhan. Untuk itu pada saat pagi hari ini ya Tuhan, hamba-Mu siap membentuk di dalam setiap kehidupan kami. Bagaikan tanah liat ya Bapa, biarlah kami rela dibentuk oleh firman-Mu. Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu ya Bapa. Biarlah hanya Engkau sendiri yang berbicara melewati hamba-Mu, sehingga kehidupan kami ya Tuhan hidup sempurna di hadapan Engkau, sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah hanya Engkau sendiri yang berbicara melewati hamba-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu senantiasa mengurapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberikan tanah hati kami yang subur. Biarlah benih-benih firman-Mu itu dapat tumbuh dan berbuah-buah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Kami ucapkan buat kita semua dan salam sejahtera selalu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, sebagaimana saya sampaikan di minggu sore kemarin, sepanjang minggu kemarin itu dari pagi sampai sore, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kok saya nyanyi pujian terus tentang kematian. Saya umumkan di minggu sore, sudah dipercaya Tuhan, kalau sudah dikasih pujian kematian sama Tuhan, pasti ada yang meninggal. Atau ada jemaat yang dipanggil Tuhan. Biarpun tidak semua kematian harus melalui puji-pujian dari saya, tapi setidak-tidaknya setiap ada pujian kematian itu merupakan suara dari Tuhan, bahwa pasti ada yang dipanggil Tuhan. Akhirnya puji Tuhan, ternyata benar ada berita gembira dari surga, sekaligus berita duka dari kita bahwa Ibu Susana, seorang ibu yang setia, di dalam ibadah di tempat ini dipanggil Tuhan. Hari Jumat kemarin, Bapak Ibu, tanggal 14 Mei 2021 pada pukul 5 sore dan sudah dimakamkan. Ya, hari Sabtu kemarin juga tanggal 15 Mei 2021 pada pukul 12 siang. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya katakan bahwa kelahiran sampai ke kematian itu anugerah. Anugerah Tuhan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kematian bukan hal yang menakutkan. Bukan sesuatu hal yang menyedihkan, tetapi itu anugerah Tuhan. Justru sebaliknya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Yang meninggal atau firman Tuhan katakan orang yang mati di dalam Tuhan, berbahagialah. Ini luar biasa. Jadi sekali lagi kematian di dalam Tuhan itu bahagia. Makanya saya sampaikan di dalam kematian itu ada misteri dalam hidup ini. Waktu kita terlahir kita menangis karena kita sebagai bayi dan orang lain tertawa bersukacita. Ya, tetapi waktu kita meninggal dunia orang menangis kita tertawa karena kita bersukacita bertemu Sang Penebus kita. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi waktu kita terlahir sekali lagi kita menangis sebagai bayi. Orang lain tertawa bersukacita. Tapi waktu kita dipanggil oleh Tuhan kita mati. Orang-orang menangis karena ketika keluarga kita atau anak atau suami atau istri dipanggil Tuhan kita mengalami kesedihan. Tapi ingat sekali lagi, orang yang mati dia sangat bersukacita karena dia bertemu Sang Penebus kita. Itu dahsyat, itu luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Makanya saya katakan, bahkan saya sering dengungkan di mimbar ini, hiduplah sungguh-sungguh dengan Tuhan.
Percayalah Bapak Ibu, Tuhan akan mempercayakan lebih kepada mereka yang hidupnya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sama seperti Elia. Elia itu firman Tuhan katakan seperti manusia biasa. Sama dengan kita. Coba kita lihat. Surat Yakobus pasal 5 ayat 17. Coba perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Surat Yakobus pasal yang kelima ayat 17. Istriku bisa bacakan? Ya, coba perhatikan baik-baik ayat ini Bapak Ibu. Ya. Elia adalah manusia biasa sama seperti Loh, kita. sama seperti kita. Tapi kelebihannya apa? Coba selanjutnya. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Nah ini loh, sungguh-sungguhnya ini loh yang perlu kita perhatikan. Terus? Supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Makanya Bapak Ibu, barusan sudah saya katakan, kalau hidup kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, percayalah, Tuhan beri karunia khusus. Pasti ada kepercayaan Tuhan lebih di sana, Bapak. Saat kita apa? Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kemarin waktu kami hari Kamis malam besuk ke rumah Ibu Susana, Bapak Ibu ya, kami waktu besuk pas hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 pas Lebaran. Saya datang mendoakan Ibu Susana almarhum dengan beberapa jemaat dan ada dari salah satu diaken ikut. Lalu karena jujur saya katakan saya enggak tega Bapak Ibu melihat keadaan Ibu Susana yang semakin kurus Bapak Ibu, tapi sehat. Maksudnya mata kelihatan, betul emang? Kelihatan. Bahkan mau pulang, di akhir mau pulang itu sempat kasih tangan dada Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi karena saya enggak tega, saya coba saya katakan kepada anaknya. Memang ada anaknya satu-satunya yang kumpul dengan Ibu Susana dan memang tinggal anak ini saja sepertinya Bapak Ibu ya. Satu-satunya anak dari Ibu Susana. Nah singkat cerita Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya bilang sama anaknya namanya Gunawan. Saya bilang, Gunawan, coba kalau diizinkan saya akan doakan pelepasan. Karena saya nggak tega, jujur saya nggak tega. Saya lihat Ibu Susana, buat apa hidup pun tapi kalau menderita, kasihan beliau. Kok ternyata Bapak Ibu anaknya juga setuju dan memang dia sendiri ngomong sama saya kalau dia sependapat dengan saya. Daripada mama itu tersiksa, oke, enggak apa-apa, terserah Pak Gem. Baik, janji ya, oke, saya doakan Bapak Ibu. Saya doakan pelepasan dan puji Tuhan, Kamis sore saya ke sana, Jumat sore sudah dipanggil Tuhan. Dahsyat Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sorenya kami dapat kabar dari istri bahwa Ibu Susana sudah dipanggil Tuhan. Tuhan dengar doa saya dan dikabulkan. Alasan saya cuma ini saja yang terus saya sampaikan. Saya ajak terus kepada jemaat GBT Kristus Hidup Jember yang Tuhan percayakan dalam penggembalaan saya untuk apa? Lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Dia hidup loh. Dia bisa menuruti perkataan kita kalau sesuai, selaras dengan kehendak Tuhan. Tapi untuk bisa selaras dengan kehendak Tuhan ini sulit. Dibutuhkan kesungguhan kita dengan Tuhan. Percayalah, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan dipertajam karunia-Nya. Saya nggak tahu Bapak Ibu dikasih Tuhan, setiap kali pasti sudah. Kalau saya sudah menyanyikan pujian kematian, apalagi di doa pagi sering kali saya ungkapkan. Kalau enggak terasa gitu dalam pikiran kok rasanya nyanyi terus Bapak Ibu. Sepanjang hari itu nyanyi terus Bapak Ibu. Enggak bisa hilang loh, itu bukan buatan. Bukan saya nyanyi seperti mulut-mulut saya nyanyi, telah kulihat kebaikanmu, itu kan buatan saya. Ini enggak muncul dari dalam hati Bapak. Alangkah baiknya juga sih kalau ini Tuhan beri karunia buat saya supaya membuat awasan jemaat Tuhan di tempat ini. Ayo lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena sekali lagi memang enggak mudah Bapak Ibu diberi pengetahuan yang dalam tentang kematian lagi, padahal kematian itu rahasia Tuhan. Kami kemarin waktu itu ngobrol-ngobrol dengan saudara dari Gunawan, kebetulan anaknya datang, anak Ibu Susana ya, puji Tuhan. Kami ngobrol-ngobrol dengan keluarga, namanya Pak Roy, betul ya? Pak Roy ya, iya dari Surabaya Bapak Ibu. Setelah saya memberikan kesaksian banyak di acara penghiburan, beliau datang pada saya, Pak itu karunia, itu tidak mudah. Saya punya karunia, Bapak punya karunia, luar biasa. Masing-masing kita diberi karunia, coba Bapak, luar biasa. Mereka dari agama seberang, tapi mereka bisa mengungkapkan kata-kata seperti ini, itu dahsyat. Tuhan kita hidup, Bapak Ibu dikasih Tuhan.
Makanya kalau kita sudah tahu bahwa Allah yang kita sembah itu hidup, ayo, harusnya kita semakin dalam di dalamnya. Kalau orang yang semakin dalam di dalamnya, percayalah Bapak Ibu, pengenalan kita akan karakteristik Allah akan semakin tajam kita mengetahuinya. Semakin tajam, cuman sayangnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, makanya Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, khotbah saya pada pagi hari ini sifatnya teguran dan nasihat Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Makanya saya katakan sayang sekali kalau hari-hari ini Alkitab sudah diselewengkan. Sangat disayangkan jika hari-hari ini ada Alkitab yang sudah diselewengkan. Di sana itu digunakan dalam mengaplikasi kebenaran firman Allah yang salah. Makanya saya bersyukur pada Tuhan di tempat ini. Gak tahu Bapak Ibu dikasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Boleh menyampaikan kebenaran firman Allah yang sebenar-benarnya. Ada beberapa contoh Bapak Ibu. Dan pesan Alkitab sebenarnya sudah begitu jelas. Misalnya contoh tentang keselamatan. Ya, Alkitab tentang keselamatan sudah diselewengkan. Bahkan saat-saat ini kita seringkali mendengar tentang keselamatan sudah diartikan sebagai hidup yang berkelimpahan di dalam dunia ini. Lalu nanti kalau mati masuk surga. Enak temen saya bilang. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu dikasih Tuhan. Berani-beraninya Alkitab sudah diselewengkan. Padahal ini yang saya katakan, firman Allah itu jelas. Tapi diselewengkan. Bahkan kata dipilih oleh Allah diselewengkan. Memang benar Bapak Ibu, semua orang Kristen sudah dipilih oleh Allah. Tapi perhatikan baik-baik, tanpa tanggung jawab, menekankan tanggung jawab dari orang yang dipilih Allah, dia sesat. Ada tanggung jawab. Allah tidak seenaknya memilih kita, lantas berbuat semau gue. Seenak-enaknya kita hidup sembarangan, karena sekali selamat buat selama-lamanya. Bapak Ibu, ayo kita belajar sesuatu yuk. Ada kaum reprobat, saya sudah katakan di minggu lalu, orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah. Memang betul Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekali lagi saya katakan benar, kita ini sebenarnya orang-orang yang dipilih Allah, berhak untuk menerima janji-janji Allah. Tapi ingat baik-baik, saya akan jelaskan supaya Bapak Ibu tahu mengenai umat yang dipilih Allah. Makanya saya mau beritahu begini, perhatikan baik-baik. Ada pesan-pesan Alkitab bisa diselewengkan. Coba Bapak Ibu, padahal Alkitab sudah menjabarkan begitu jelas, tapi masih saja bisa diselewengkan. Mengapa Bapak Ibu? Ternyata setelah kami pelajari begini Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan Alkitab, coba kita lihat Kejadian. Coba buka. Kejadian pasal yang kelima, ayat pertama. Ya, kita lihat Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Di sana Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Di sana disebutkan ada satu keturunan yang berasal dari Adam yang bernama siapa? Set. Siapa namanya Bapak Ibu? Set. Kejadian pasal 5 ayat 3. Coba kita baca. Tolong istriku bacakan. Ya, Kejadian pasal 5 ayat yang ketiga. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Coba Bapak Ibu, satu hal lagi yang saya ingin beritahu begini Bapak Ibu. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia ternyata tidak rusak sepenuhnya. Enggak. Kenapa saya bilang tidak rusak sepenuhnya? Karena begini, ada satu keturunan yang berasal dari Adam. Bernama siapa tadi? Set. Keturunan Set ini adalah keturunan yang punya gambaran dalam rupa Adam. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Set ini turun-temurun termasuk orang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang mengerti perasaannya Tuhan. Jadi sekali lagi setelah Set itu turun-temurun Bapak Ibu. Dari keturunan Set ini orang yang hidupnya benar, hidupnya baik, hidupnya tulus, hidupnya jujur. Lalu lahirlah orang-orang yang hidup bergaul dengan Allah sampai matinya diangkat. Tidak sampai mati, tapi diangkat oleh Allah. Siapa itu Bapak Ibu? Heno. Heno itu keturunan dari Set. Bahkan ada satu keturunan yang usianya terpanjang di dunia ini. Siapa namanya Bapak Ibu?
Ada yang tahu di sini? Metusala. Coba Bapak Ibu. Usianya berapa Metusala itu? 969. Coba. Metusala aja umurnya sudah 969. Apalagi Metu benar. Ribuan tahun usianya. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ayo kita kembali ke jalan yang benar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu perlu tahu. Ya begini. Kenapa bisa terjadi ada penyelewengan? Karena ada satu lagi keturunan yang bernama siapa? Kain. Keturunan ini dua-duanya dari Adam. Tapi bedanya apa? Kain ini keturunan yang jahat. Makanya saya katakan minggu lalu, ada dua, orang yang dipilih dengan orang yang tidak dipilih. Ternyata di dalam kebenaran firman Allah ada dua manusia. Set dari keturunan orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Set dari keturunan orang yang benar, melahirkan orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Tapi ada satu lagi yang saya sudah katakan, Kain. Kain ini keturunan yang jahat. Bahkan saya katakan keturunan yang jahat sekali. Sampai dikatakan oleh Alkitab bahwa Tuhan itu tidak tahan hatinya. Sebab apa? Tuhan melihat keturunan-keturunan yang jahat, yaitu berasal dari keturunan Kain. Nah, keturunan Set, Bapak Ibu, dan keturunan Kain ini di dalam Alkitab terjadi apa? Kawin campur. Perhatikan ini baik-baik, terjadi apa? Kawin campur. Lihat, kita lihat di pasal yang ke-6 ayat pertama. Yuk, kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 dan ayat 2a saja. Berhenti saja, saya akan bacakan ya. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Perhatikan di sini ada kata anak-anak Allah, ayat yang kedua. Ya, betul. Coba perhatikan di sini Bapak Ibu. Berarti sudah ada di zaman itu keturunan Set disebut apa? Anak-anak Allah. Anak-anak Allah di sini kami catat adalah keturunan Set. Orang yang hidupnya benar, hidupnya dekat bergaul dengan Tuhan, hidupnya jujur, hidupnya kudus. Dari mana mereka bisa mempunyai yang demikian? Dari nenek moyangnya. Yang terus mewariskan turun-temurun. Nah, keturunan inilah Bapak Ibu lalu terjadi apa? Kawin campur dengan keturunan Kain. Di mana Kain kita sudah saya sampaikan, Kain adalah keturunan orang-orang yang jahat di mata Tuhan. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Lalu sejak adanya kawin campur ini, dikatakan oleh Allah tidak tahan hatinya. Sebab kejahatan manusia bertambah-tambah. Memang perikopnya juga sudah jelas. Bertambah-tambah. Lalu saya percaya dari sekian banyak jemaat Tuhan pasti sudah tahu kisah cerita ini. Allah memusnahkan manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya mau katakan, jangan kita pikir peristiwa ini hanya terjadi di sini saja. Ketika bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, bangsa yang dipilih Allah ini hidup dengan damai, dengan berlimpah susu madu. Janji-janji Tuhan mereka sudah menikmatinya. Tapi perhatikan baik-baik, ketika bangsa ini mulai kawin campur dengan bangsa lain, apa yang terjadi? Bangsa Israel menjadi bangsa yang jahat di mata Tuhan. Coba terjadi apa? Penyimpangan. Orang benar bisa menyeleweng kalau sudah terjadi kawin campur. Suaminya baik, istrinya jahat. Atau sebaliknya, istrinya baik, suaminya jahat. Seperti tadi saya sudah katakan, Set keturunan orang baik jadi satu dengan Kain, keturunan yang jahat. Makanya hati-hati. Saya sudah pernah katakan di sini, hati-hati dengan anak-anak kita. Waktu mau menikah, carilah pasangan yang seiman pertama. Saya sudah katakan berkali-kali di mimbar. Yang kedua, carilah pasangan yang sama-sama lahir baru. Karena tidak mudah Bapak Ibu. Untuk menjalani kebenaran firman Allah ini gak mudah. Hati-hati dengan orang tua. Engkau akan melahirkan regenerasi dengan anak-anakmu loh. Jangan kau lihat saat ini anak yang masih muda. Engkau melihat, oh anak sudah tertata rapi. Ingat, masih panjang dia. Memasuki proses
Saya paling takut Bapak Ibu. Makanya saya jaga benar hubungan saya dengan Tuhan. Nomor satu, selalu lari saya hanya cuman Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Karena Tuhan yang bisa memberikan kesejahteraan, perubahan dalam anak saya, perubahan dalam generasi anak saya. Hanya cuman Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya selalu saya ajarkan kepada jemaat, selalu begini, selalu begini. Tuhan selalu. Makanya hati-hati, sama halnya dengan kekristenan zaman jemaat mula-mula, di mana gereja mula-mula bertumbuh. Ketika waktu kekristenan belum menjadi sebuah lembaga yang disebut dengan gereja. Waktu lembaga belum menyebutnya dengan gereja, kekristenan luar biasa. Wah, luar biasa kekristenan ini. Apalagi kalau Bapak Ibu baca di dalam Kisah Para Rasul. Wah, nggak ada kekristenan yang model begitu. Mau mati, mau merelakan hidupnya untuk Tuhan, mau berkorban untuk Tuhan yang mereka percayai. Belum ada sejarahnya sekali lagi Bapak Ibu. Tetapi perhatikan baik-baik, ketika kekristenan sudah mulai menjadi lembaga, kekristenan sudah menjadi organisasi, disebut sebagai gereja atau agama Kristen. Maka gereja mulai kawin campur dengan dunia. Coba Bapak Ibu, ini yang saya katakan terjadi apa? Penyelewengan. Nah disinilah baru terjadi kaum reprobat, kaum bajingan. Firman Tuhan berkata demikian loh, di dalam Bilangan 11 ayat 4. Coba buka, Bilangan 11 ayat 4. Jadi bukan kata-kata saya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, supaya Bapak Ibu paham baik-baik. Coba perhatikan baik-baik. Inilah kaum reprobat. Coba tolong istriku bacakan. Ya, Bilangan 11 ayat yang keempat. Ya. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Coba Bapak Ibu, perhatikan baik-baik, kaum bajingan, rakus. Makanya Bapak Ibu hari ini kita nggak perlu heran melihat gereja. Oh gereja kok kayak gitu ya, oh orang Kristen kok kayak gitu ya. Kenapa? Sudah terjadi penyelewengan. Oleh karena apa? Disebabkan kawin campur. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita dapat simpulkan bahwa penyebab rusaknya kebenaran Alkitab, Alkitab ini jujur, Alkitab ini benar. Bahkan Alkitab yang benar, yang jujur ini harus disampaikan secara tegas oleh gereja. Secara tegas disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Hari ini sudah diselewengkan. Jujur aja, kenapa? Gereja sudah kawin dengan dunia. Tidak bisa lagi, memisahkan tidak bisa lagi. Karena gereja sudah kawin dengan apa? Dunia. Ada kompromi di sana. Ada sedikit penyimpangan. Tapi tetap saya mau katakan, ingat ini baik-baik. Satu hal yang perlu Bapak Ibu ketahui, Alkitab akan tetap menjadi kebenaran. Yang setuju dengan saya katakan amin. Dia tetap kebenaran. Dia tidak bisa diselewengkan. Manusia boleh mengaplikasikan yang menyimpang dari kebenaran yang sebenar-benarnya. Makanya Bapak Ibu, mau diselewengkan seperti apapun, firman Allah tetap firman Tuhan yang hidup. Ini buku yang luar biasa, dia akan tetap menjadi sebuah kebenaran. Makanya penting Bapak Ibu dikasih Tuhan, untuk diajar sesuatu yang benar. Karena sekali lagi, kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sejati, tidak akan bisa kita ketahui tanpa pengajaran. Makanya dibutuhkan orang-orang yang benar-benar punya hubungan. Kalau nggak punya hubungan, kacau menyampaikan firman ini. Firmannya benar, rumah tangganya hancur. Coba, rumah tangganya hancur, orangnya baik. Kacau kan? Padahal Bapak Ibu kasih Tuhan, harusnya kita sebagai orang Kristen, kalau engkau menjadi orang Kristen yang tidak serius mendalami Alkitab, kita mudah terbawa arus oleh dunia. Orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, Bapak Ibu, percayalah, dia akan mudah terseret oleh arus dunia. Mudah sekali. Makanya Bapak Ibu, kita harus berjuang. Kita harus sekuat tenaga belajar firman Tuhan dengan benar. Karena firman Tuhan ini penuntun perjalanan hidup kita loh. Kita nggak bisa main-main. Sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, nggak bisa. Firman Tuhan ini penuntun.
Firman Tuhan berkata apa? Firman ini pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jalan hidup kita perlu diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak, hancur. Saya katakan sekali lagi, berbahaya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Akhirnya percayalah Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan yang luar biasa itu akan memberikan jalan yang baik buat kita, sesuai dengan apa yang Dia mau. Biarpun kita harus berani melawan arus dunia, tapi percayalah, tetap tuntunan Tuhan menjadi yang terdepan. Dan kita akan mampu untuk berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ini kerinduan Tuhan. Ini luar biasanya firman Tuhan, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, saya mau mengajak begini, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan itu dahsyat. Masih ada saja ya orang-orang yang Dia pilih untuk berani melawan arus dunia. Masih ada saja. Ini kedahsyatan Tuhan. Bapak Ibu, percayalah, kalau engkau tinggal di dalamnya, jangan pernah kaget. Kalau engkau hidupnya akan terus naik. Kerohanian terus naik. Karena memang Yesus sendiri yang membawa kita apa? Terus naik. Bukan jadi ekor, tapi jadi kepala. Itu janji firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita kembali lagi kepada firman Tuhan, coba di zaman Set. Perhatikan baik-baik. Di zaman Set, siapa yang Tuhan pilih? Nuh. Coba. Betul nggak Bapak Ibu? Halo? Nuh. Tuhan pilih Nuh. Di zaman bangsa Israel, Tuhan pilih Daud. Tuhan pilih Abraham sebelum bangsa Israel. Tuhan pilih di zaman perjanjian baru, zaman gereja mula-mula, Paulus. Rasul yang begitu luar biasa. Bahkan setelah zaman gereja itu, masih saja tetap ada bereformasi. Seperti apa? Martin Luther, John Wesley. Orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mengingatkan gereja, jangan kawin campur. Makanya hati-hati. Dalam perkawinan tidak mudah. Berapa kali saya melihat rumah tangga hancur. Maaf, saya harus tegas. Hancur, Bapak Ibu. Kelihatannya bersama. Kita nggak bisa lihat rumah tangga ini hanya 2 jam di gereja. Di gereja semua tampak suci, kudus, luar biasa, shalom, selamat pagi, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana di luar gereja? Makanya Bapak Ibu, karakter orang Kristen yang paling utama kita bisa melihat bagaimana rumah tangganya. Ini penting. Sekali lagi, ini sangat penting Bapak Ibu dikasih Tuhan. Coba Bapak Ibu, kalau kembali kepada kebenaran firman Allah, saya ingatkan kembali di zaman sekarang, Tuhan pilih Bapak Ibu dan saya untuk apa? Untuk kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Untuk kita menyatakan dan mendalami kebenaran. Seperti kaum reprobat, Bapak Ibu, kaum yang tidak dipilih Allah, mereka itu Bapak Ibu, orang-orang yang sama diselamatkan. Tetapi orang kaum reprobat adalah orang yang tidak memperoleh hidup kekal. Ini yang perlu digarisbawahi. Makanya kita lihat, coba lihat Bapak Ibu, ini yang sering ayat yang kita baca, Matius 7 ayat 21, coba kita lihat. Dia tidak bisa kaum reprobat itu melakukan kehendak Bapa, tidak bisa. Ini kaum reprobat. Coba kita lihat Bapak Ibu. Ya, Matius 7:21. Coba tolong istriku bacakan. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Coba Bapak Ibu. Ini kaum reprobat yang tidak bisa melakukan kehendak Bapa di surga. Tidak bisa. Sama-sama orang yang diselamatkan. Tapi tadi saya sudah katakan, kaum reprobat tidak memperoleh hidup yang kekal. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kaum reprobat itu adalah orang-orang yang tidak memperoleh hidup kekal. Tapi tetap tugas kita, seperti minggu kemarin saya sudah katakan minggu pagi, kasihilah mereka. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik terhadap mereka, doakan mereka, berkati mereka. Coba ini luar biasa Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kenapa kita kok harus mengasihi musuh? Berbuat baik, doakan mereka, dan berkati mereka. Karena memang salah satu perintah Tuhan adalah kerjakan keselamatan. Jadi orang yang mengasihi musuh, orang yang bisa berbuat baik, orang yang mendoakan musuh, orang yang memberkati mereka adalah mereka anak-anak Bapa di surga yang mengerjakan keselamatan. Ingat ini baik-baik.
Kami pelajari kelihatannya sederhana, tapi maknanya dalam. Bapa di surga juga punya kerinduan supaya kita anak-anak Bapa di surga terus beritakan keselamatan melalui apa? Perbuatan baik kita. Karena keselamatan sekali lagi Bapak Ibu penting. Ini merupakan jalan kekristenan Bapak Ibu kasih Tuhan. Makanya kita sebagai orang percaya harus mengerti arti keselamatan. Karena keselamatan itu bukan sebuah pilihan, tapi keharusan. Makanya mau tidak mau, bisa tidak bisa Bapak Ibu. Keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan, kita saat ini harus yang mengerjakan. Kan saya sudah berkali-kali katakan, waktu Tuhan mengerjakan keselamatan, kita pasif, dia aktif. Tapi waktu keselamatan itu terjadi, kita yang diminta aktif untuk mengerjakan. Coba kita lihat Filipi 2 ayat 12, tolong istriku bacakan. Coba Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik. Nanti next dalam minggu-minggu depan kita mau mulai menginjak kepada kekuatan Roh Kudus. Memampukan kita untuk mengerjakan keselamatan. Coba tolong istriku bacakan. Ya, Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yes. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Coba Bapak Ibu, kenapa kita harus mengerjakan keselamatan? Supaya keselamatan kita menjadi sempurna. Makanya kita dituntut untuk melakukannya dengan rasa kagum, takut, hormat akan Dia. Tapi ingat, semuanya harus disertai dengan kata sungguh-sungguh dengan Tuhan. Makanya responi keselamatan ini dulu dengan benar Bapak Ibu. Makanya ayat tadi itu Bapak Ibu ditegaskan dengan perkataan takut dan gentar. Artinya apa? Keselamatan itu sesuatu yang serius. Bukan main-main, gak bisa main-main Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya memberikan contoh, saya sering lihat di Facebook. Saya sering kali lihat di Facebook ada orang yang hampir mati Bapak Ibu. Ya, ada mobil meluncur dari sana dengan kecepatan tinggi. Pas ada di depan dia, Bapak Ibu, bannya meletus. Bannya meletus, mobil itu berbalik ingin menghantam dia. Tapi saya tidak mengerti, memang itu Tuhan luar biasa. Begitu dapat dia hindari, mobil ini harusnya nabrak ke pohon. Saat itu saya yakin 100% Bapak Ibu, orang itu akan sangat menghargai sebuah keselamatan. Paham maksud saya? Coba perhatikan baik-baik. Pasti dia menghargai sebuah keselamatan. Dia sadar seharusnya mobil itu waktu banting menghantam dirinya, tapi karena Tuhan masih diselamatkan dia dari maut. Makanya Bapak Ibu, saya percaya orang tersebut akan lebih serius lagi untuk menjalani kehidupan. Andaikan dia pergi lagi, pasti perasaan takut itu akan selalu ada. Sehingga waktu dia pergi, setidak-tidaknya dia akan lebih berhati-hati. Sama dengan keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan. Kenapa kita tidak tersentuh? Aneh. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, harusnya orang Kristen diselamatkan sadar. Bukan hanya kita percaya bahwa Yesus sudah mati buat saya, tapi kita juga harus memberikan respon, yaitu apa? Kerjakan keselamatan. Memang Bapak Ibu, ini ciri-ciri manusia. Kalau belum sampai mengalami dirinya sendiri, gak akan pernah merasakan keselamatan itu sungguh sesuatu yang serius. Makanya ada selalu penyesalan di belakang. Seperti 10 anak darah, 5 gadis bodoh, penyesalan dia di belakang. Dia menyesal karena dia tidak membawa persediaan minyak. Coba Bapak Ibu. Tapi hati-hati. Penyesalan tentang keselamatan kekal buat selama-lamanya, itu akan menyesal selama-lamanya kekal. Ingat ini baik-baik. Ini berbahaya. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, Bapak Ibu harus pahami dulu bagaimana mengerjakan keselamatan. Alkitab ini sudah memberitahu dengan jelas. Alkitab ini paralel Bapak Ibu, satu dengan yang lain. Seperti benang merah Bapak Ibu, kalau ditarik. Nah seperti ini juga kerjakan keselamatan. Coba kita lihat satu ayat Bapak Ibu. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Ini langkah awal Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa memahami nanti bagaimana Roh Kudus bekerja. Bagaimana Roh Kudus nanti akan menarik kita
Nah, kita coba akan aplikasi ini nantinya melalui dengan pengajaran tabernakel, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, kita sampai di sini, coba kita perhatikan. Satu ayat kita lihat, Bapak Ibu. Injil Matius pasal 5, ayat yang ke-16. Coba tolong istriku bacakan. Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-16. Ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, coba perhatikan baik-baik. Alkitab mengatakan kerjakan keselamatan itu artinya Bapak, Ibu, dan saya harus berbuat baik. Ini bukan pilihan, ini sebuah keharusan. Karena ini perintah bagi kita semua orang yang sudah diselamatkan. Kalau kita sungguh-sungguh meresponi keselamatan yang sudah kita terima, kita harus berbuat baik. Sekali lagi saya katakan kita harus berbuat baik. Makanya ingat Bapak Ibu, reprobat yang pertama, orang-orang yang tidak dipilih Allah adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah adalah orang yang sama sekali tidak mengasihi Allah. Makanya firman Tuhan berkata apa di dalam 1 Korintus 16 ayat 22. Coba perhatikan. Ini kaum reprobat, Bapak Ibu. Coba tolong istriku bacakan. 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Ini kaum reprobat. Satu lagi kita lihat Yesaya 48 ayat 22. Coba lihat Bapak Ibu. Ini kaum reprobat. Coba perhatikan baik-baik. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Ini kaum reprobat. Tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya. Makanya Bapak Ibu, orang yang tidak dipilih Allah, percayalah, tidak ada Tuhan dalam dirinya. Dan orang yang tidak ada Tuhan dalam dirinya, dia tidak akan bisa jadi berkat. Dia tidak akan bisa jadi teladan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena apa? Karena semua yang dia lakukan untuk kepentingan diri sendiri. Sedangkan perbuatan baik itu untuk orang lain. Tidak akan bisa, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi kaum reprobat ini, Bapak Ibu, tidak akan bisa berbuat baik. Andaikan dia berbuat baik, pasti ada motivasi. Itu kaum reprobat. Andaikan dia bisa berbuat baik, pasti ada tujuan. Tujuannya tidak ada lain, selain apa Bapak Ibu? Untuk kepentingan dirinya sendiri. Semua perbuatan baik kaum reprobat lakukan, selalu merujuk kepada aku. Selalu untuk kepentingan dirinya sendiri. Makanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang dipilih Allah, firman Tuhan tadi berkata hidupnya bercahaya. Hidupnya menjadi terang dan garam. Bisa mempengaruhi orang yang bisa dilihat. Orang melihat kita sudah merasakan ada Tuhan di tengah-tengahnya. Melalui apa? Tidak ada jalan lain. Melalui apa? Perbuatan baik. Bahkan ada satu pesan lagi di dalam surat Efesus. Coba kita lihat. Efesus pasal yang kedua. Tapi kadang-kadang ayat ini bisa diselewengkan Bapak. Wah, mengerikan sekarang ini. Mengerikan sekali. Coba kita lihat. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. 8 dan 9. Tolong istriku bacakan. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Coba Bapak Ibu. Itu bukan hasil pekerjaanmu, Ya. jangan ada orang yang memegahkan diri. Coba Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Banyak orang Kristen berhenti tentang keselamatan sampai di ayat ini saja. Padahal masih ada ayat 10-nya. Coba baca. Tolong istriku bacakan. Ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik Ya. yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya mau. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Coba Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mengerti kerjakan keselamatan itu paling dasar adalah berbuat baik. Ini sudah paling dasar. Kita ini diciptakan, didesain dari keturunan Set, sudah melakukan perbuatan baik. Bangsa Israel sudah melakukan perbuatan baik. Orang Kristen, umat pilihan Allah, seharusnya sudah melakukan perbuatan baik. Tapi mungkin oleh karena kawin campur, perbuatan baiknya hilang. Coba perhatikan baik-baik, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah sekali lagi Bapak Ibu, orang Kristen hari ini percaya, kita sudah diselamatkan.
bukan oleh karena perbuatan baik kita. Makanya ayat ini bisa diselewengkan. Jadi mereka pikir begini, kita nggak usah berbuat baik karena kita diselamatkan bukan oleh perbuatan baik kita. Ini sesat. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan. Justru kalau kita percaya kita sudah diselamatkan, percayalah, muncul dari sebuah hati yang paling dalam untuk selalu bisa berbuat baik. Coba perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Tapi perbuatan baik kita sudah tidak ada lagi hubungannya dengan keselamatan. Gak ada, karena sudah keselamatan sudah diberikan. Makanya kita harus terus meneruskan keselamatan itu dengan cara apa? Berbuat baik terhadap semua orang. Supaya mereka akan melihat bahwa kita ini adalah anak-anak Bapa di surga. Ini loh Bapak Ibu. Tapi kita sulit sekali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekali lagi, bukan karena diselamatkan lagi kita berbuat baik. Bukan, gak ada lagi urusannya dengan itu. Tuhan Yesus sudah urus semua selesai. Tapi sebagai orang Kristen kita harus memiliki tanggung jawab. Bagaimana cara hidup kudus setiap hari. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ada suatu contoh, saya tidak membalas misal kata ini. Saya tidak membalas kepada orang yang berbuat salah kepada saya. Contoh ini saja Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Misal kata saya disakitin orang, saya belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan. Yaitu apa? Kita harus mengampuni. Kita tidak boleh membalas. Nah ini Bapak Ibu. Ini kriteria adalah orang-orang percaya yang dipilih oleh Allah. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi, untuk bisa kita lakukan perbuatan baik, pertama-tama kepada pasangan kita. Ini penting. Kepada istri, kepada suami, kepada anak. Kalau ini kita bisa lakukan, percayalah Bapak Ibu, rumah kita, rumah tangga kita menjadi guyup, menjadi damai sejahtera. Dan kalau sama keluarga kita bisa melakukan perbuatan baik, untuk berbuat baik kepada orang lain, kita tidak akan sulit melakukannya. Dari keluarga aja Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya pasang di status ini 1 Timotius 3 ayat 4 dan 5. Coba kita lihat Bapak Ibu. Coba kita lihat, saya pasang di status ini. Tolong istriku bacakan 1 Timotius 3 ya, ayat 4 dan ayat yang kelima. Coba tolong bacakan istriku. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Yes, terus. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Coba, saya kan sudah bilang berkali-kali Bapak Ibu. Pertama-tama gembala ini bagaimana menggembalakan domba-domba kecil. Coba perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu dikasih Tuhan. Penting memulainya dengan gembala kecil. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik sekali lagi yang perlu saya ingatkan. Penting berbuat baik karena perintah Allah. Dan memulainya dari penggembalaan kita sebagai suami. Di komunitas yang kecil dulu. Yaitu dimulai dari keluarga kecil kita. Coba kita lihat lagi Bapak Ibu. Galatia 6 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Tolong istriku bacakan. Coba ini luar biasa ayat-ayat ini Bapak Ibu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Coba Bapak Ibu, satu hal saya mau beritahu begini. Saya belum pernah melihat orang yang berbuat baik tidak mendapatkan upah sepeser pun dari Tuhan. Tidak mungkin. Tapi jangan ada di image kita berbuat baik karena kita merindukan upah, tidak boleh. Tapi jujur saya katakan, orang yang selalu berbuat baik Bapak Ibu, kok saya seringkali melihat mereka selalu diberkati oleh Tuhan. Coba dahsyat ini Bapak Ibu. Karena berbuat baik itu sekali lagi, saya berkali-kali pesan lewat kebenaran firman Tuhan. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Sekali lagi kita lihat ayat 10-nya Bapak Ibu. Coba ayat 10-nya, coba kita perhatikan baik-baik. Orangnya selalu berbuat baik, ada saja berkat Bapak Ibu. Apalagi kita berbuat baik kepada kawan-kawan kita yang seiman. Coba tolong istriku bacakan sekali lagi ayat yang ke-10. Ya. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang,
tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Coba Bapak Ibu, orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh kita pasti mudah mengasihi sesama. Apalagi mengasihi orang-orang yang seiman, lebih mudah. Seiman itu Bapak Ibu tahu, bisa pasangan kita, betul? Bisa pasangan kita, bisa saudara kita, bisa sesama anak Tuhan, bisa seladang sepelayanan. Itu seiman, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Malah ada satu ayat lagi, perhatikan baik-baik, ada satu ayat lagi yang mengatakan begini. Coba lihat, surat Yakobus 4 ayat 17. Ini tegas Bapak Ibu, hati-hati. Coba tolong istriku bacakan. Surat Yakobus pasal 4 ayat 17. Ya, tolong istriku bacakan. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini kaum reprobat. Tidak mau melakukan perbuatan baik. Kalau andaikan dia bisa melakukan perbuatan baik, pasti ada motivasi. Karena apa? Karena dia tidak mengenal Allah sungguh-sungguh. Tidak mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Makanya tadi dikatakan, orang yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Jika kita sudah tahu harus melakukan perbuatan baik, tapi kita tidak melakukan, perhatikan, firman Tuhan bilang apa? Engkau berdosa. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan, kita sulit akhir-akhir ini mencari orang yang baik, orang yang jujur, orang yang apa adanya. Jangankan jujur dalam hal perkataan, jujur dalam hal perpuluhan saja sulit. Karena perlu Bapak Ibu garis bawahi, sekali lagi saya katakan, perpuluhan ini sebenarnya ujian kejujuran jemaat yang mengasihi Tuhan. Sekali lagi saya katakan, tidak ada embel-embel lain. Saya berdebat dari salah satu hamba Tuhan karena saat-saat ini memang jadi guncingan. Saya garis bawahi, perpuluhan itu hanya cuman Tuhan uji kejujuran. Kenapa saya bilang kejujuran? Karena ada 1/10. 1/10 Tuhan cek, bagaimana? Jadi sekali lagi perpuluhan ini sebenarnya perlu kita garis bawahi adalah apa? Ujian kejujuran. Karena sekali lagi banyak orang bisa jujur dalam perkataan, banyak orang bisa jujur dalam hal mamon, tapi belum tentu kita jujur dalam hal perpuluhan. Makanya perpuluhan sampai saat ini jadi bahan kritikan Bapak. Karena memang sebenarnya hamba Tuhan pun Bapak Ibu, siapapun mereka di dalamnya tidak pernah jujur. Apalagi dalam hal apa? Keuangan. Bapak Ibu, sekali lagi biar Bapak Ibu tahu, orang yang tidak melakukan perintah Tuhan, coba buka Yeremia. Kita lihat Yeremia 32 ayat 23. Gampang ingatnya, tinggal bolak-balik. 32 23. Ya, tolong istriku bacakan. Coba perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Ya. Kemudian mereka memasuki dan mendudukinya, tetapi mereka tidak mendengarkan suaramu dan tidak berkelakuan menurut Tauratmu. Mereka tidak melakukan segala apa yang kau perintahkan kepada mereka untuk dilakukan. Sebab itu engkau melimpahkan kepada mereka segala malapetaka ini. Beri loh, segala malapetaka. Kalau kita kembali kepada ayat tadi Bapak Ibu, orang yang tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya. Kalau kita kembali lagi kepada firman Tuhan ini, orang yang sudah tahu kebenaran tetapi tidak melakukannya. Firman Tuhan tadi mengatakan apa? Engkau melimpahkan kepada mereka segala malapetaka. Maaf Bapak Ibu, ini bukan berbicara tentang biar saya dapat perlu. Bukan, ini kebenaran. Saya berdebat dengan salah satu anak Tuhan, tidak berani ngomong. Begitu saya berbicara tentang apa? Kejujuran. Wah, tidak tahu lagi Pak Pendeta. Kalau Pak Pendeta punya prinsip seperti itu. Memang saya punya prinsip seperti itu. Kenapa saya katakan kejujuran? Karena ada 1/10-nya. Kalau cuma memberikan persembahan kepada Tuhan, itu tidak disebutkan berapa nominalnya. Tapi kalau sudah berbicara perpuluhan, berarti 1/10 dari yang dia dapatkan. Engkau jangan iri dengan gereja. Gereja itu cuma 10%-nya. 90%-nya itu milikmu. Makanya ada orang-orang saat ini Bapak Ibu iri banget. Apa ini yang diri? Karena engkau tidak bisa mengelola. Karena kejujuranmu tidak benar. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan supaya nanti saya ngomong begini nanti, wah ini repot. Padahal ini kebenaran yang harus saya sampaikan.
Memang benar perpuluhan ini untuk rumah perbendaharaan supaya gereja ini tidak mengalami kekurangan. Betul. Saya harus katakan dengan jujur itu. Supaya tetap api kemuliaan Allah tetap hidup di dalam rumah Tuhan. Itu yang dikatakan dalam Maliaki 3:10. Supaya rumah perbendaharaan ini tersedia makanan secukupnya. Maksudnya apa? Supaya rumah Tuhan ini tetap aman dan Bapak Ibu tetap duduk diam menikmati kebenaran firman Tuhan. Itu yang benar, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau kita kembali kepada surat Yakobus tadi, pasal 4 ayat 17, dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Coba Bapak Ibu, perhatikan ini baik-baik. Tidak melakukannya, dosa. Makanya saya katakan, hari ini kalau gereja hanya mengajar sebatas percaya, sudah diselamatkan, tapi tidak berbuat baik, berarti gereja tersebut merupakan kawin campur. Hati-hati Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita ini orang-orang yang sudah diselamatkan. Perbuatan baik kita bukan untuk diselamatkan. Tapi kita yang sudah diselamatkan, maka seharusnya kita berbuat baik. Penting Bapak Ibu dikasih Tuhan. Lalu kita lihat yang kedua, bagaimana orang yang dipilih Allah. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan. Semua ayat yang berbicara mengenai Allah memilih, ya, kita sudah tahu bahwa kita orang yang dipilih oleh Allah. Kita harus tahu bahwa sebenarnya Allah memilih kita punya tujuan. Makanya berkali-kali saya katakan, Allah mengasihi kita benar Bapak Ibu. Saya tidak mau memungkiri itu, benar. Tapi ingat, Allah mengasihi kita ini bukan memanjakan. Allah mengasihi kita ini bukan meminak bobokan. Allah mengasihi kita ini Dia didik kita. Tidak mudah Bapak Ibu dikasih Tuhan untuk memahami kriteria orang yang dipilih oleh Allah. Kita jangan menganggap bahwa Allah memilih kita tidak ada tujuan. Nah, ini yang saya katakan. Ini salah besar Bapak Ibu. Ini yang saya katakan sesat. Coba kita lihat Injil Yohanes 15 ayat 16. Ini yang seringkali ayat-ayat yang dipolitisir. Ayat-ayat yang seolah-olah kita membuat zona nyaman. Ayat-ayat yang membuat kita ini bisa berada terus di dalam zona nyaman. Yuk kita belajar, sebentar saja Bapak Ibu. Coba kita lihat, tolong istriku bacakan. Injil Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Nah, Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. coba Bapak Ibu. Allah memilih kita ini supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Bukan supaya kamu pergi dan hidup berkelimpahan. Gak ada. Aneh kan? Kekristenan sekarang ini kacau Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan tidak pernah salah pilih, sekali lagi. Kalau Dia pilih kita, Allah tahu kemampuan kita. Sehingga waktu Allah memilih kita, Allah punya tujuan untuk kita bisa lakukan. Tidak ada pilihan-pilihan yang cuma hanya sekedar menyenangkan telinga. Tidak ada Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya sekali lagi, jangan sampai kita asal-asalan jadi orang Kristen. Seolah-olah Tuhan pilih kita tidak punya tujuan. Salah Bapak Ibu. Nah, kalau ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan pilih kita, tapi tidak menekankan tanggung jawabnya, maka percayalah Bapak Ibu, di sana akan terjadi penyesatan. Karena sekali lagi, tidak pernah menekankan tanggung jawab sebagai orang yang dipilih oleh Allah. Harus ada tanggung jawab. Ini orang Kristen yang sejati. Tapi kalau tidak ada penekanan sebagai umat pilihan Allah, kita diamkan saja, hati-hati, ini berbahaya. Ini sesat. Hati-hati Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena sekali lagi Bapak Ibu, saya pernah lihat ada seorang hamba Tuhan mengatakan, kita ini keturunan Abraham, berhak menerima janji-janji seperti Abraham. Kita orang yang dipilih seperti Abraham. Bapak Ibu, saya pikir waktu hamba Tuhan ini bilang begitu, saya pikir hamba Tuhan ini ngerti enggak ya? Abraham itu siapa? Abraham itu orang kaya yang disuruh keluar dari kotanya ke tempat yang gak jelas, tapi Abraham mau pergi. Enak saja, kita ambil yang enaknya saja. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu.
Abraham itu ketika Lot memilih ke kiri, dia memilih ke kanan. Dia mengalah. Siapa Abraham itu? Abraham itu ketika Allah menjanjikan, daripadamu akan lahir keturunan, dan keturunanmu yang akan menjadi berkat, dan terus dan seterusnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Abraham tahan akan janji-janjinya. Coba, orang yang kuat menghadapi segala macam janji-janji Tuhan yang belum terlihat. Bahkan ketika keturunannya sudah lahir, sudah besar, Ishak sudah besar, Tuhan bilang apa? Persembahkan. Ayo sembelih anakmu. Ayo, saya mau tanya. Kalau Bapak Ibu disebut keturunan Abraham, sudah lakukan ini? Jangan seenaknya. Kita lihat, coba Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sudah punya anak ini, sudah besar. Tuhan tidak selesai di sana. Tuhan uji Abraham. Kesenangan Abraham diuji sama Tuhan. Dia bilang apa? Persembahkan anakmu. Abraham taat atau tidak, Bapak? Taat. Hari ini orang Kristen seenaknya ngomong, kita keturunan Abraham, berhak menerima janji-janji seperti Abraham. Pertanyaan saya, kamu sudah belum kayak Abraham? Belum? Sudah apa belum? Kita orang yang dipilih, ada tanggung jawab bagi orang yang sudah dipilih Tuhan. Sudah saatnya bagi Bapak Ibu sebagai orang yang dipilih Tuhan, kita mau dibentuk untuk apa? Hidup menyenangkan Tuhan. Hati-hati dengan setiap orang pilihan Allah loh. Engkau harus punya tanggung jawab atas pilihan Allah. Makanya benar sekali firman Tuhan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Alkitab sudah katakan. Sekarang coba kita lihat Bapak Ibu, apakah orang yang dipilih Allah itu tidak menekankan tanggung jawab? Ayo buka Roma. Buka surat Roma, pasal 8 ayat 29. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Nah ini kebenaran firman Allah, tolong istriku bacakan. Surat Roma, pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya Ingat, dari semula. ditentukannya dari semula. Untuk apa? Terus. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yes. supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30. Terus. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Ya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Yes. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Lihat Bapak Ibu. Gak pernah sia-sia orang yang dipilih Tuhan. Ada stepnya. Dipilih, ditentukan. Lalu apa? Dibenarkan. Sampai dimuliakan. Coba Bapak. Gak pernah sia-sia, ada stepnya loh. Gak mudah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita boleh punya tujuan banyak selama kita hidup di dunia ini. Silakan kita mungkin dalam setahun ke depan bikin goal untuk keluarga, bagus. Tapi ada satu tujuan yang mulia. Bagaimana kita persiapkan hidup ini untuk menghadapi dan menikmati langit baru, bumi baru. Harus jelas. Kita ini orang yang sudah dipilih, lalu setelah dipilih ditentukan, dibenarkan, nanti baru dimuliakan. Nah ini tujuan yang benar. Tujuannya adalah apa? Mulia. Saya mau tanya Bapak Ibu kasih Tuhan, mau nggak menyenangkan hati Tuhan? Yang setuju dengan saya katakan amin. Mau nggak menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana menyenangkan hati Tuhan itu Bapak Ibu? Nggak sulit kok Bapak Ibu. Menyenangkan hati Tuhan itu, satu perlu saya beritahu. Ketika kita diperhadapkan dengan dosa, lalu kita sanggup berkata tidak terhadap dosa, disitulah engkau sedang menghormati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Gak sulit kok. Ini luar biasa. Ini yang menguatkan hati saya. Saat kita diperhadapkan dengan dosa, saya sanggup berkata tidak terhadap dosa, bangga saya. Di sini saya boleh menghormati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Ini penting. Bapak Ibu, hari ini saya tahu beberapa dari Bapak Ibu mungkin datang dengan penuh dengan masalah, tantangan, persoalan. Tapi ingat, waktu engkau menghadapi masalah dan engkau tidak bersungut-sungut, tetap mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, percayalah Bapak Ibu, disitulah saatnya kita menyenangkan hati Tuhan. Makanya tidak sia-sia orang yang tetap kuat di dalam Tuhan.
Ketika ada masalah, kita tetap bersyukur, percayalah, di sanalah Tuhan disenangkan. Ini dahsyat, sederhana Bapak Ibu. Jemaat di Roma ini jemaat yang dipilih Tuhan. Tapi ingat, biarpun ada satu ayat yang mengatakan, coba kita lihat Bapak Ibu. Biarpun ada satu ayat mengatakan, coba Roma 8 ayat 37. Coba istriku bacakan. Kita senang dengan ayat ini Bapak Ibu. Tapi perhatikan bagaimana orang-orang yang di Roma ini Bapak Ibu mengalami kesulitan, mengalami penderitaan. Kita cuma hanya comot satu ayat ini saja. Coba tolong istriku bacakan. Ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih dari pemenang. Kita dipilih Allah untuk menjadi pemenang. Yang setuju katakan amin. Tapi sekali lagi, apakah kita sudah melakukan tanggung jawab seperti jemaat di Roma ini? Jemaat Roma ini dibentuk Bapak Ibu menjadi serupa seperti Kristus. Di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah kekaisaran Romawi, mengejar-ngejar mereka untuk dibunuh. Bahkan di ayat 38 dan 39. Tolong bacakan Mam. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Loh, ini loh hebatnya. Kita kan seringkali cuma nyanyi saja Bapak Ibu ya. Kasih tidak akan bisa memisahkan dunia, kita dengan dunia. Ya, ada pujian tidak salah, saya lupa kata-katanya. Coba tolong istriku bacakan. Coba Bapak Ibu perhatikan dari ayat ini. Ini loh pergumulan jemaat di Roma, coba tolong bacakan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan Ini kita. loh yang saya katakan di saat kesusahan terjadi dalam hidupmu. Sekalipun kita tidak ada uang untuk bisa datang beribadah, mereka tetap berjuang untuk datang beribadah. Ini yang firman Tuhan katakan, tidak dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Ini baru orang Kristen yang sejati. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan. Untuk menjadi orang-orang pilihan Allah selalu bersiap, sedia. Untuk apa? Dididik. Makanya berkali-kali saya katakan, di dalam kasih Allah selalu ada didikan. Ada teguran, ada nasihat. Sekali lagi, kalau kita percaya, kita dipilih oleh Tuhan, sudah saatnya kita mau dididik. Supaya didikan Allah itu menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Coba dahsyat Bapak. Kita bisa masuk kategori bangsa yang dipilih Tuhan. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus ingat, bangsa yang dipilih Tuhan harus jadi anak-anak Tuhan yang siap dididik. Coba buka Ibrani 12 ayat 5 sampai 7. Tolong istriku bacakan. Banyak ayat Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu memahami dengan baik. Nanti minggu depan baru kami akan klarifikasikan dan aplikasikan kebenaran firman Tuhan. Coba tolong istriku bacakan. Ibrani 12 ayat 5 sampai 7. Ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Ya. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Yes, 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, betul. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Coba Bapak Ibu, luar biasa firman Tuhan ini. Kalau hari ini kita berkata, saya anak Allah. Saya mau tanya, sudahkah kita melewati didikan Allah? Jangan gampang loh kita berbicara, oh aku anak-anak Tuhan. Tidak apa-apa, benar. Tapi sekaligus saya memberikan pertanyaan, sudahkah kita melewati didikan Allah? Apakah respon kita pada saat kita dididik oleh Allah? Coba Bapak Ibu, coba kita lihat ayat terakhir. Ya, Ibrani 12 ayat 8. Coba baca lagi, istriku. Ya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ini kaum reprobat. Anak-anak gampang. Maunya gampang saja dengan Tuhan. Dan mau dididik, mau gampang saja Bapak Ibu dikasih Tuhan. Perhatikan baik-baik. Hati-hati loh. Kita bisa mempelajari dari ayat ke ayat yang kita sudah dengar.
Apakah kita tergolong orang-orang yang tidak dipilih Allah? Hati-hati Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada pilihan lain. Kita sebagai orang pilihan Allah, bersiaplah untuk dididik. Dan kita harus terima dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Karena ending dari didikan Tuhan adalah serupa dengan Kristus. Sebab sekali lagi kalau kita tidak dididik atau bersedia dididik oleh Tuhan, firman Tuhan tadi berkata kita bukan anak, tetapi anak-anak gampang yang menggampangkan kekristenan. Hati-hati Bapak Ibu dikasih Tuhan. Inilah kaum reprobat, ya. Anak-anak gampang, tetapi orang yang dipilih Allah adalah orang yang diberi tanggung jawab dan menjadi teladan sebagai anak-anak Allah. Ini penting Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena satu hal Bapak Ibu harus tahu, tidak mungkin orang yang dipilih Allah tidak mau dididik. Semua orang pilihan Allah akan masuk dalam didikan Allah. Dan di sanalah kita disebut sebagai anak. Satu hal lagi, saya mau beritahu Bapak Ibu, bahwa Alkitab ini diberi kemampuan kuat oleh kuasa Roh Kudus, bisa mengubahkan karakter orang. Karena apa? Karena di dalam firman itu ada didikan. Di dalam kebenaran firman Allah ini ada didikan. Makanya penting untuk melakukan firman Tuhan. Orang yang tidak bisa melakukan firman Allah sulit Bapak Ibu. Mereka tidak akan pernah melihat didikan Tuhan ada di sana. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang yang ada di dalam firman-Nya pasti banyak hal yang Tuhan ubahkan dalam hidupnya. Pasti. Hidup kerohanian kita tidak seperti sekarang ini. Hanya datang, keluar masuk, tapi tidak ada dampak. Tidak ada perubahan, malah kecenderungan. Maaf, saya tidak tahu. Bapak. Jujur saya tidak tahu. Saya tidak pernah, saya mau cari tahu, saya tidak pernah Bapak Ibu. Tapi saya bisa melihat Bapak Ibu dikasih Tuhan, malah kecenderungan menurun sekali kerohaniannya. Hati-hati Bapak Ibu. Saya tidak mengharapkan itu, saya justru berdoa supaya Bapak Ibu tetap kuat di dalam Tuhan. Hati-hati kalau engkau menjadi lemah, hati-hati Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena sekali lagi firman Tuhan ini selalu mendidik. Dulunya mungkin kita mudah tersinggung, sekarang menjadi orang yang rendah hati. Dulunya mungkin kita sering kali menyakiti orang, sekarang kita mengasihi orang. Bahkan musuh sekalipun kita mudah mengasihi. Karena apa? Firman Tuhan di dalam kita. Maka firman Tuhan ini akan mendidik kita melalui proses kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena sekali lagi Bapak Ibu, firman Tuhan itu hidup karena apa? Ada kuasa Roh Kudus di dalamnya. Ini makanya hidup. Makanya setiap kali saya pernah katakan, baik di dalam khotbah saya setiap pagi, di dalam doa pun saya pernah katakan, hati dan pikiran kita tunduk akan kebenaran firman Allah. Karena orang yang tunduk dari hati dan pikiran kita, Roh Kudus turut bekerja untuk memampukan kita mengikuti kebaikan yang Tuhan punya mau. Ini penting. Kalau tidak berbahaya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Maka dari itu, ayo pagi hari ini, dari kebenaran firman Allah yang sudah saya sampaikan, sederhana. Tapi sederhana yang menjadi pertanyaan saya, bisa nggak lakukan? Jangan yang berat-berat, hanya cuman bisa senang di telinga. Tapi sebenarnya sama sekali tidak berdampak dalam perlakuan hidup kita sesuai dengan firman. Maka kesia-siaan kita datang. Saya rindu dalam nama Yesus. Saya percaya dari semua jemaat yang hadir pagi hari ini, engkau punya karunia. Harusnya karunia itu dipertajam. Harus dipertajam Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya pertajam terus. Karena saya percaya saya tidak bisa jadi seperti Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga tidak akan bisa jadi seperti saya. Masing-masing kita punya karunia. Ayo pertajam karunia kita. Dengan cara melekat dengan Tuhan. Hidupmu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu. Karunia itu akan semakin muncul. Dan di sanalah kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan menjadi perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Tutup Alkitab kita.